Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izwan Arik Nursandi, NIM 2018 460026. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Perancangan Arsitektur 3, yaitu mendesain sebuah kawasan Gerai Fashion Internasional. Urutan yang saya akan bawakan yang pertama adalah logbook digital, yang kedua adalah gambar kerja, yang ketiga adalah gambar perspektif kawasan dan bangunan, dan yang keempat adalah animasi. Selanjutnya ialah logbook digital perancangan arsitektur 3 yang berisikan yang pertama ialah informasi seputar tugas perancangan arsitektur 3 tentang mendesain kompleks desainer outlet yang berisikan tentang minimal 3 bangunan mode internasional, pujasera atau pusat hiburan, area parkir, dan bangunan-bangunan lainnya dengan luas site kurang lebih 30.000 meter persegi. Lalu informasi seputar site-nya itu GSB-nya 7 meter dan 6 meter, KDB-nya 60%, dan KLB-nya 6. Beralamat di Jalan Alam Utama sampai Jalan Lingkar Barat, Alam Sutra, Tangerang, Banten, seberang apartemen Saumata. Lebar jalan utamanya itu 14 meter, dan jalan lingkar baratnya 12 meter. Lebar trotoarnya 2 meter, lebar jalur hijau atau tamannya 3 meter, serta kontur tanah yang datar. Berikut detail ukuran luas site-nya. Selanjutnya ada analisis pemilihan site-nya. Site yang akhirnya terpilih terdapat pada alternatif 2. Berdasarkan penilaian site yang saya nilai, yang pertama ada aksesibilitas, yang kedua keamanan, yang ketiga kepadatan lalu lintas, yang keempat potensi ekonominya, yang kelima kawasan strategis, dan yang keenam kebisingan. Nah, ini merupakan detail analisis site yang saya lakukan. Lalu ada pemilihan desainer brand-nya yang terdapat 10 brand internasional. Lokasi survei yang kami pilih diantaranya ada Mall Alam Sutra, Living World Alam Sutra, Plaza Indonesia, dan Grand Indonesia. Merek yang pertama adalah Gucci, yang kedua ada Coach, yang ketiga ada Louis Vuitton, yang ketiga ada Hermes, yang keempat selanjutnya ada Fossil, selanjutnya ada Polo Ralph Lauren, selanjutnya ada Giordano, lalu ada Rolex, lalu ada Guess, dan terakhir Zara. Lalu ini merupakan kesimpulan berdasarkan survei dan literatur yang saya lakukan. Ini merupakan dokumentasi saat kami survei. Lalu ini merupakan analisis site yang saya lakukan. Yang pertama ada analisis pencapaian. Yang kedua ada analisis cahaya matahari. Yang ketiga analisis grid tapak. Yang keempat ada analisis drainasenya. Yang kelima ada analisis kebisingan. Lalu yang keenam ada analisis view dari luar ke dalam bangunan. Lalu ini merupakan kesimpulan zoning dari berdasarkan analisis tapak yang saya dapatkan. Yang berwarna merah itu adalah area private, yang berwarna biru area public, yang berwarna hijau area semi-private, yang berwarna oranye adalah area service. Ini merupakan kesimpulan zoning dari hasil analisis tapak.
Lalu saya dapatkan kesimpulan zoning pada akhir. Zoning yang saya dapatkan yang area publik terdapat jalur kendaraan, parkir mobil, dan juga plaza. Lalu area semi-private berwarna hijau, terdapat gerai brand internasional, jalur pedestrian, pujasera, dan hiburan. Lalu area private-nya terdapat taman dan area danau buatan, serta amfiteater. Dan yang terakhir area service, terdapat instalasi pengolahan air limbah dan juga powerhouse. Nah, ini merupakan ide awal kompleks desainer outlet yang saya desain. Yang berwarna pink ini merupakan masa bangunan dari brandnya, yang warna biru merupakan area publik terbuka atau plaza, dan yang berwarna coklat itu area sirkulasi kendaraannya. Ini juga merupakan konsep awal penataan pada site-nya. Lalu selanjutnya ada zoning awal berdasarkan konsepnya. Yang berwarna biru muda ini zona publik, yang berwarna biru tua itu zona semi publik, yang berwarna pink zona semi private, yang berwarna merah merupakan zona private, dan terakhir berwarna oranye merupakan zona service. Lalu di sini saya melakukan analisis pola masa. Peletakan brand internasional yang dibagi menjadi dua bagian, 5 di sayap kiri dan 5 di sayap kanan. Ini merupakan bentukan awalnya dan menjadi seperti ini. Di sini saya melakukan analisis pada alternatif A dan alternatif pada alternatif B. Skor akhir yang didapatkan alternatif B lebih unggul dari beberapa kriteria. Lalu ada analisis pola massa, yaitu perletakan pujasera dan bangunan hiburan. Terdapat dua alternatif pada bangunan pujasera dan hiburan, yaitu alternatif A dan alternatif B. Kesimpulan yang didapat adalah alternatif B memenangi beberapa kriteria. Dan ini merupakan analisis kebutuhan ruang brand internasional. Lalu ada analisis kebutuhan ruang brand internasional dari besaran ruangnya. Lalu ada analisis kebutuhan ruang pujasera dan hiburan. Lalu ada analisis kebutuhan ruang pujasera dan hiburan dari besaran ruangnya. Lalu terdapat ide dan konsep yang kedua dari kompleks desainer outlet. Dan ini merupakan final konsep yang saya gunakan. Peletakan dan bentuk massa pada site itu terinspirasi dari bentuk burung. Peletakan 5 brand internasional di sayap kiri dan peletakan 5 brand internasional di sayap kanan. Dengan pusat kepalanya yaitu amfiteater dan bagian ekor adalah bangunan pujasera dan hiburan. Lalu ini ide dan konsep yang kedua dari perletakan dan bentuk massa brand internasional. Lalu ini ide dan konsep peletakan bentuk massa pujasera dan hiburan. Lalu peletakan dan bentuk jalur pedestrian. Untuk sirkulasi dan area kendaraan servis. Zoning akhir dan sirkulasi dalam tapak, yaitu publik sebagai
Warna biru, semi-private warna hijau, private-nya warna merah, dan servisnya warna oranye. Ini merupakan hasil akhir dari rancangan kawasan Gerai Fashion Internasional. Selanjutnya merupakan dokumentasi, gambar kerja, dan perspektif. Gambar kerja yang pertama ini merupakan site plan dari kawasan Gerai Fashion Internasionalnya. Lalu gambar kerja yang kedua merupakan gambar block plan. Gambar yang selanjutnya merupakan tampak site dari kawasan Gerai Fashion Internasional. Selanjutnya merupakan denah gerai fosil lantai 1. Gambar selanjutnya merupakan denah lantai 2 gerai fosil. Selanjutnya merupakan denah utilitas lantai 1 gerai fosil. Selanjutnya merupakan denah utilitas lantai 2 gerai fosil. Lalu ada denah lantai 1 geras Louis Vuitton. Selanjutnya ada denah lantai 2 gerai Louis Vuitton. Lalu terdapat denah utilitas lantai 1 gerai Louis Vuitton. Selanjutnya ada denah utilitas lantai 2 gerai Louis Vuitton. Selanjutnya ada denah lantai 1 gerai Coach. Selanjutnya ada denah lantai 2 gerai Coach. Lalu ada denah utilitas lantai 1 gerai Coach. Lalu terdapat denah utilitas lantai 2 gerai Coach. Selanjutnya merupakan denah lantai 1 dan 2 bangunan pujasera dan hiburan. Lalu ini merupakan potongan X dan potongan Y gerai fosil. Lalu ini merupakan potongan X dan Y gerai Louis Vuitton. Dan ini merupakan potongan X dan potongan Y gerai Coach. Ini merupakan tampak A dan tampak B gerai fosil. Ini merupakan tampak C dan tampak D gerai fosil. Yang ini merupakan tampak A dan tampak B gerai Louis Vuitton. Ini merupakan tampak C dan tampak D gerai Louis Vuitton. Ini merupakan tampak A dan tampak B gerai Coach. Lalu terdapat tampak C dan tampak D gerai Coach. Lalu ada tampak A dan tampak B bangunan pujasera dan hiburan. Lalu ada tampak C dan tampak D bangunan pujasera dan hiburan. Lalu ini merupakan perspektif dari kawasan tapak.
Selanjutnya adalah perspektif dari kawasan tapak. Yang ini merupakan perspektif dari gerai fosil. Selanjutnya ada gambar perspektif dari gerai Louis Vuitton. Lalu ada perspektif dari gerai Coach. Dan yang terakhir merupakan perspektif dari bangunan Pujasera dan hiburan. Selanjutnya adalah animasi dari kawasan tapak dan bangunan. Sekian atas video pemaparannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.